Swastiastu, punapigatra alit-alit, dumugi sami becik nggih, stata eling ring protokol kesehatan, napi kemanten wajik tangan, ngangge masker, yen ning raga pesu ngangge masker nggih. Terus jaga jarak nggih. Mangkin iraga pacang malajah indik sekar alit. Kesusastraan Bali wenten geguritan utawi tembang kebaos antuk sekar. Sekar luwene ada papat minakadi sekar are, sekar alit, sekar madya, sekar agung. Dalam kesusastraan Bali ada geguritan atau tembang disebut dengan sebutan dengan sekar. Sekar itu ada 4. Yang pertama ada sekar are, yang kedua sekar alit, yang ketiga sekar madya, dan sekar agung. Sekar are yang mana disebut dengan sekar are, contohnya itu adalah Meong-meong, Juruk Pencar, Putih Cening Ayu, Ratu Anom, Miwah Sane Lianan. Nah, mungkin sekar alit anema dan sekar alit katembangin ban pupuh yang dinamakan sekar alit biasanya ditembangkan dengan namanya pupuh. Pupuh luwirne ada dasa minakadi pupuh sinom, pupuh semarandana, pupuh micil, pupuh mas kumambang, pupuh pangkur, pupuh pucung, pupuh ginada, dan pupuh ginanti. Sekar alit katembangin ditembangkan dengan pupuh. Pupuh ada 10. Ada pupuh sinom, semarandana, pupuh micil, pupuh mas kumambang, pupuh pangkur, pupuh pucung, pupuh ginada, dan ginanti. Kalau kita singkat itu disebut dengan SMPGD2. Berarti S-nya ada 2, P-nya ada 2, R-nya ada 2. Kita lanjut. Nah, yang dinamakan sekar madya, contohnya itu adalah kidung. Anak-anak pasti khususnya yang agama Hindu pasti sering mendengar, atau yang non Hindu pasti sering mendengar kalau di pura kalau sudah ada nyanyian. Nah, itulah yang disebut dengan kidung. Biasanya orang makidung itu mengambil warga sari. Terus sekar agung. Kalau sekar agung itu jenisnya atau contohnya adalah orang mau kawin atau orang mau pala wakil ya. Nah, mungkin iraga pacang melajah indik pupuh madue ugar-ugar madan pada lingse. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pupuh. Pupuh mempunyai ugar-ugar atau aturan-aturan yang disebut dengan pada lingse. Mungkin tegarang pirengang ya. Wenten niki pupuh masku mambang. Iseng titiang pangka milu mitute ngawi gegurita kumambang angin nembangin angin ngelimurang menang. Ya, nanti anak-anak dinyanyikan ya sesuai contoh yang ibu kasih. Ibu ulangi lagi. Ini contoh, salah satu contoh dari dasa pupuh. Ibu ambil di sini pupuh masku mambang. Iseng titiang pangka milu mituote ngawi geguritan kumambang angin nembangin angin ngelimurang
mana. Nah, setiap pupuh diikat oleh ugar-ugarnya. Ya, ugar-ugarnya. Ugar setiap pupuh itulah yang disebut dengan pada lingse. Bila kita membuat tembang, menggunakan pupuh maskumambang, misalnya pada lingsenya harus sesuai dengan pada lingse pupuh maskumambang tersebut ya. Setiap deretan kruno perlengkara atau kalimat disebut dengan di sini disebut dengan baris kalau dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Bali adalah cari ya. Nah, seharusnya di sini Ibu ketik cari ya. Nah, dari kumpulan baris atau carik di setiap pupuh, yang tadi seperti maskumambang itu sampai ya, Ibu lanjut dari kumpulan tadi itu ya. Setiap deretan kruno perlengkara atau kalimat dari masing-masing dari satu barisnya itu disebut dengan cari ya, disebut dengan cari. Nah, dari kumpulan baris atau carik di setiap pupuh yang tadi dari iseng titiang sampai ngelimurang mana, nah itu disebut dengan apade. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia sebait ya, bait. Nah, dan banyaknya cari di setiap pada, berarti ada satu pada, dua pada, tiga pada, itu disebut dengan guru gatra. Lanjut, dan sekarang banyaknya suku kata atau kecap utawi atau wanda. Nah, suku kata berarti misalnya kalau suku kata yang mana yang namanya suku kata? Nah, misalnya ada kruno nasi. Kalau kita pilih ada na dan si. Nasi. Nah, itu yang disebut dengan wanda atau kecap. Kalau dalam bahasa Indonesia itu suku kata ya. Terus guru dingdong. Guru dingdong, yakni huruf vokal terakhir setiap cari. Misalnya iseng titiang dari kruno titiang. Nah, di situ ada huruf vokal, huruf hidup. Yang mana namanya huruf hidup? A, I, U, E, O, E. Nah, sekarang anak-anak lihat dari iseng titiang. Nah, iseng titiang ada A yang paling terakhir kan? Nah, berarti itu yang disebut dengan guru dingdongnya. Huruf vokal yang terakhir ada A-nya. Terus pangkah milu mituwutin. Apa huruf vokalnya yang kedua? Ada I. Terus ngawi geguritan. Ada huruf vokalnya apa? Ya, A. Kumambang angin nembangin. Huruf vokalnya apa? Yang paling terakhir I. Terus angin ngelimurang mana? Huruf vokal yang terakhir apa? Iya, A. Itu yang disebut dengan apa tadi? Guru dingdong. Ya. Di pupuh maskumambang. Nah, ada berapa carik tadi? Anak-anak perhatikan di situ ada 5 carik. Carik pertama berbunyi iseng titiang. Carik kedua berbunyi pangkah milu mituwutin. Carik ketiga berbunyi ngawi geguritan. Carik keempat berbunyi kumambang angin nembangin. Carik kelima berbunyi angin ngelimurang mana. Terus untuk pada lingsenya perhatikan di sini ya. Dari guru wilangan, guru dingdongnya, nah itu kita bisa cari pada lingsenya setiap pupuhnya. Nah, sekarang misalnya pupuh maskumambang. Iseng titiang. Nah, ada berapa kecap, ada berapa wanda di situ? Iseng
Iya, perhatikan lagi Pupu Mas Kumambangnya. Untuk mencari pada lingse, ingat guru wilangan dan guru dingdongnya ya. Yang pertama guru wilangan, ya berarti ada berapa kecap atau wande atau suku kata dalam bahasa Indonesianya. Yang pertama kita cari yang pertama ya, iseng titiang. Iseng titiang. Ya, ada berapa? Iseng titiang. Ada 4. Ada 4 wande. Terus kita lihat guru dingdongnya. Huruf yang terakhir, huruf vokal yang terakhir itu ada apa? Ada huruf A. Berarti 4A. Ya, 4A. Terus cari yang kedua. Pangkah milu mituotin. Pangkah milu mituotin. Ya, ada 8 guru wilangannya. Terus guru dingdongnya, perhatikan huruf vokal yang terakhir itu ada huruf apa? Ya, I, berarti 8I. Ya, seperti itu untuk mencari pada lingsenya ya. Ibu beri contohnya.